Teman-teman, akhirnya Honda Prospect Motor alias Honda Indonesia menghadirkan N-Box Custom ke sini nih. Jadi beberapa saat lalu memang banyak importir umum itu yang menghadirkan N-Box Custom ya. Mereka jual itu cukup fantastis, harganya di 700 juta dalam kondisi off the road, tapi lumayan laris tuh di pasaran. Nah, makanya Honda Indonesia sekarang menghadirkan N-Box Custom. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat mobilnya ini bisa langsung ke Dreams Cafe ya, yang ada di Senayan Park. Dan kira-kira Honda Indonesia akan jual nggak sih si N-Box Custom ini? Nah, jadi N-Box Custom yang ada di sebelah saya ini adalah varian flagshipnya alias varian yang paling tingginya. Jadi kalau di beberapa EU kan itu ada varian yang menengah gitu ya. Dan bisa dilihat dari tampangnya yang memang kalau ini yang special edition, jadi beberapa aksennya itu jadi warna hitam ya. Kalau di sini biasanya aksen-aksennya warna chrome. Nah, kalau yang versi tertinggi ini dia dark chrome. Jadi kesan chrome-nya itu lebih minim karena dia lebih gelap seperti itu. Lalu juga atapnya karena dia two-tone, dia pakai atap yang warna hitam. Dan kalau kita lihat ke samping, pelek secara desain sebetulnya sama. Bahkan dari diameternya pun sama, bedanya kalau yang ini adalah dia pakai dua warna, warna hitam dan juga warna polish. Dan secara sisanya memang secara desain sih mirip-mirip aja ya. Bahkan kalau di sampingnya, nah ini supaya senada, dia spionnya juga tetap warna hitam. Lah kalau di belakang juga secara desain mirip-mirip karena juga lampunya dia memanjang ke bawah, sudah LED semua. Lalu spoilernya warna hitam karena agar senada dengan atapnya. Lalu juga aksen dark chrome-nya juga tetap dipertahankan di area belakang. Nah, ini N-Box Custom. N-Box Custom ini juga salah satu K-car yang cukup laris di Jepang ya untuk penjualannya. Nah, ini juga fiturnya juga lumayan banyak. Dia udah ada kamera mundur, lalu ada sensor parkir juga 4 titik. Dan kalau kita buka bagasinya, ini bukan di tengah ya. Jadi teman-teman kalau ingat itu ada Honda Freed dulu ya, dia ada di samping juga untuk bukaan pintunya. Nah, ini keciri dari ada dot 4 di sini, ini untuk buka pintunya. Oke, nah ini bagasinya kalau kita lihat lumayan lapang untuk ukuran K-car gitu ya. Tapi kalau misalnya butuh kapasitas bagasi yang lebih besar, ini bisa direbahin. Jadi tinggal kayak gini aja nih, tarik tuasnya, lalu kita rebahin ke sana. Itu bisa banget. Tapi emang secara bagasi ini lumayan ya, agak-agak rata lah, meskipun di sini agak naikkan undakan sedikit. Dan asiknya di Honda itu dia juga punya Ultra Seat di sini. Kalau teman-teman tahu di City hatchback ya, lalu di Jazz juga sebelumnya itu ada fitur namanya Ultra Seat yang memungkinkan kita bawa barang, tapi misalnya mau bawa barang ukuran cukup tinggi gitu ya. Nah, ini kita geser sedikit ke sini. Nah, kalau kita lihat ini posisi duduknya ya. Ketika duduk dengan normal, dan ini adalah posisi paling mundur teman-teman. Jadi bagasinya mungkin agak terbatas. Tapi kalau kita mau majuin, ini bisa banget nih. Bagasi jadi lebih lebar. Tapi secara legroom itu juga masih aman banget sih ya. Ini masih sekitar 8-9 jari itu masih aman banget. Tapi kalau barang di belakang nggak ada, kita bisa mundur. Dan di sini ada armrest, jadi duduknya enak banget. Di depan juga ada meja lipatnya, ini memanjakan banget sih buat penumpang belakang. Dan tadi yang saya bilang adalah Ultra Seat di sini. Nah, kita tinggal naikin aja. Ini kita tarik, set. Oke, jadi kalau kita mau bawa barang yang berukuran tinggi gitu, ini bisa banget sih di sini. Nah, jadi emang praktis banget ya. Salah satu kelebihan Honda tuh dia bisa memaksimalkan akomodasi yang ada. Dan di sini juga kalau teman-teman lihat, ini udah ada seperti tirai gitu ya. Jadi kalau mau agak privacy sedikit, ini kita bisa tutup aja. Tuh, jadi enak banget sih ya, meskipun kita duduknya ada di antara kaca yang ini sebetulnya, yang nggak ada tirainya gitu ya. Dan sekarang kita ke depan coba ya, apa sih yang beda dibandingkan versi
IU. Oh ya, untuk akses masuk, jadi ini pintunya kan udah sliding ya. Jadi ada beberapa cara dengan tuas di depan maupun di dalam. Lalu juga ada tombol yang ada di sebelah kanan dashboard sama ada di anak kunci. Teman-teman lihat anak kuncinya, cuma ada 4 buah tombol. Jadi ini untuk pintu kanan kiri ya, sama ini untuk kunci dan buka. Jadi simple banget ya. Kuncinya imut banget kayak mobilnya. Oke, kalau di depan ya dengan yang versi U pastilah mirip-mirip ya. Tapi kalau kita lihat dari panel instrumennya, ini mirip, tapi kalau kita ngeliat dari dashboardnya nih aksen-aksen coklat siralik ya, bronze siralik ini keren sih. Ini keren banget sih. Tapi mungkin akan lebih keren lagi kalau misalnya senada dengan tampilan eksteriornya dia pakai piano black, mungkin jadi lebih mewah gitu ya. Dan kalau kita lihat dari head unitnya, ini pakai head unit aftermarket yang ada di Indonesia karena kalau dari Jepangnya langsung kan biasanya datangnya kosongan ya. Ataupun kalau misalnya ada head unit, itu nggak bisa dipakai di sini karena pertama dia huruf kanji, yang kedua juga secara maps-nya dia kan masih pakai maps Jepang dan nggak bisa terkoneksi di sini. Sama biasanya yang berbeda juga itu frekuensi dari radio. Nah itu frekuensinya agak berbeda dengan yang versi sini, jadi nggak akan bisa kepake di sini. Dan yang paling saya suka dari N-Box ya, atau mobil-mobil K-Car lainnya terutama ruang penyimpanan yang banyak banget. Jadi mobilnya bakal praktis banget. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini lebar banget dan besar banget. Lalu ada kompartemen lagi di sini. Bahkan kalau kita mau naruh cup holder bisa di sini. Ini juga ada tempat penyimpan lagi di bawah. Di depan kita juga ada lagi gitu ya. Sama di kanan juga ada cup holder. Jadi untuk sisi kepraktisan meskipun secara mobil ini kecil banget, tapi tempat penyimpanannya banyak. Dan ini juga fiturnya cukup lengkap. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada, kalau teman-teman lihat ini ada seperti tambahan. Jadi ini adalah subwoofer ya, untuk pengaturan subwoofernya. Karena di kolong sini ada subwoofer aktif ditambahin yang terintegrasi sama si head unitnya ini. Jadi versi tambahan aja lah untuk di Indonesia. Dan fitur-fitur lainnya, jadi mobil-mobil ini udah lengkap dengan Honda Sensing ya. Ada adaptive cruise control di sini. Coba kita nyalain lagi ya. Ada lane keep assist system juga ada, forward collision mitigation juga ada di sini. Jadi cukup lengkap sih untuk fitur-fitur Honda Sensing-nya. Bahkan kalau dibandingkan sama mobil-mobil Honda yang ada di sini, bisa dibilang selevel lah. Dan untuk tuasnya dia ada di sini. Oh ya, kalau ngomongin dari dapur pacu, jadi sebetulnya ini sama dengan versi IU ya. Mesinnya dia pakai mesin 3 silinder kapasitas 658 cc, tenaganya 64 dk dan torsi 104 Nm. Cuma kalau yang di sini, yang versi ini adalah versi FWD. Jadi N-Box sebetulnya juga ada yang versi AWD, tapi Honda Indonesia mendatangkan yang versi FWD. Nah, kalau kita balik lagi ke transmisi, dia pakai yang CVT. Jadi sini ada PRND sama S. Jadi S-nya lebih ke sport ya. Lalu untuk di sini ini mode Econ aja sih. Jadi mode berkendaranya nggak ada, tapi lebih ke mode transmisi yang ada mode S-nya. Parking brake sudah elektrik, lengkap dengan brake hold. Kalau di sisi kanan ini ya, seperti yang tadi saya bilang, ini ada tombol untuk buka tutup pintu. Nah, untuk buka tutup pintu belakang, lalu ada engine start stop, sama di bawahnya ini untuk menonaktifkan fitur-fitur Honda Sensing, kayak misalnya lane keep assist-nya. Gitu sih, sisanya mirip-mirip lah sama yang versi IU. Bahkan dari joknya juga mirip, ini udah jok kulit, cuma emang masih manual pengaturannya. Nah ini untuk naik turunnya, lalu untuk maju mundurnya juga semuanya masih manual. Gitu teman-teman, cuman sayangnya memang Honda Indonesia belum ada rencana untuk menjual K-Car yang cukup laris ini di Jepang ya. Kalau di sini cuma ingin memperkenalkan aja, karena mungkin kemarin di EU kan sempat rame ya, jadi sebetulnya Honda Indonesia juga punya nih. Siapa tahu nanti dalam beberapa waktu mendatang banyak yang minat, akhirnya Honda Indonesia mendatangkan secara resmi. Tapi kira-kira berapa ya harga yang tepat untuk sebuah K-Car kalau dijual resmi oleh Honda Indonesia? Sampaikan di kolom komen ya.
Teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_go. Jangan lupa juga follow Instagram saya di @arisaditya. Sampai jumpa.